Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Hari demi hari kami lewati, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di tengah segala perjalanan hidup kami Tuhan, ketika kami menoleh ke belakang, melihat semuanya, seperti pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan, bahwa sesungguhnya anugerah-Mu lah yang membawa kami bisa berdiri, bisa bertahan, dan boleh ada sampai hari ini. Karena anugerah-Mu itulah yang membawa kami mengenal pengharapan yang ada padamu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus membawa hati dan pikiran kami melekat kepadamu. Tatkala hari ini kami menatap masa depan, tatkala hari ini kami melihat tantangan dan pergumulan, tatkala hari ini kami harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman bagi kami, kiranya kami tidak lupa bahwa ada Tuhan yang beserta. Setiap langkah kami ada anugerah-Mu dan tangan kasih-Mu, kasih setia-Mu tidak beranjak dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, bahwa kami terus menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Dan biarlah kami boleh berkemenangan melewati kehidupan, badai kehidupan, situasi kehidupan yang kami hadapi. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi ada Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia-Mu. Berkati sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kasih karunia-Mu, bahwa kami semakin bertumbuh pengenalan kami akan Engkau, dan biarlah hidup kami penuh pengharapan di dalam-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita, dan biarlah di tengah kehidupan kita, kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Mazmur 33, tetapi kita akan membaca ayat yang ke-22 saja. Di sana dikatakan demikian, Mazmur 33, nomor 33 ayat 22. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu, ini sebuah pengharapan, sebuah doa, sebuah syukur nyanyian, di mana pemazmur itu mengajak kita sekalian untuk selalu berpaut kepada Tuhan dan mengingat kasih setianya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu, saya yakin kehidupan kita bukanlah kehidupan yang tanpa persoalan, tanpa kesulitan, tantangan, tetapi justru mungkin sebaliknya, penuh tantangan, pergumulan, dan kadang situasi-situasi yang sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita selalu diingatkan bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu beserta. Ada seorang ibu muda yang satu masa dia harus mengalami kehidupan yang berubah secara drastis. Yang semula tadinya baik-baik, tetapi setelah suaminya meninggal, dia harus kehilangan yang namanya sukacita kehidupan. Tetapi dia tidak mau berhenti terpuruk di dalamnya. Dia tidak mau memandang persoalan itu menjadi sesuatu yang mengakhiri pertandingan hidupnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, dia meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Di usia yang muda, dia putuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi bagaimana kemudian merawat anak-anaknya. Tetapi yang menarik adalah ibu muda ini selalu ingat akan Tuhan. Dan dia selalu berpaut kepada Tuhan. Dan dia selalu bercerita kepada anak-anaknya tentang Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tetapi berbahagialah orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan. Ibu ini selalu berdoa untuk anak-anaknya. Anak-anaknya penuh perjuangan, penuh pergumulan. Tetapi tangan Tuhan, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, tangan Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kita umatnya. Setiap langkah kita ada anugerahnya.
Bapak Ibu, anak-anak dari ibu ini adalah kemudian anak-anak yang bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan bahkan juga dipakai Tuhan. Kisah seperti ini saya yakin Bapak Ibu banyak menjumpai dan mendengarnya. Tetapi persoalannya bukan hanya kita mendengar kisah yang semacam ini Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kembali kepada bacaan kita Mazmur 33. Mazmur 33 ini adalah mazmur yang berisi ajakan pemazmur untuk bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita tentu punya rasa syukur. Karena apa? Karena apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi juga sekaligus berharap kepada Tuhan. Nah, pemazmur memulai di ayat 1 sampai yang ketiga. Pemazmur membuka mazmurnya dengan mengajak orang benar dan orang jujur untuk bersorak, untuk bersyukur, untuk menyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Rasa syukur itu diungkapkan. Mengapa? Karena orang-orang benar itu tidak hanya memperhatikan kesulitan hidupnya, Bapak Ibu. Banyak kita seringkali menghitung yang kita hitung susahnya, masalahnya. Tapi berkat Tuhan kadang jarang dihitung Bapak Ibu ya. Sehingga ketika masalah itu muncul, yang dipikir kok banyak masalah dalam hidup ini. Tapi lupa ngitung berkat Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mendorong orang benar, orang percaya untuk selalu ingat kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan, kemurahannya, untuk bersorak, bersyukur kepada Dia. Kemudian pemazmur juga di bagian akhir Bapak Ibu, ayat 18-22, pemazmur itu kemudian mengakhiri mazmurnya dengan mengajak orang benar dan orang jujur untuk berharap kepada Tuhan. Di tengah segala situasi kondisi, pemazmur mendorong mereka yang mendengar pujian ini untuk selalu ingat berharap kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Di sana dikatakan begini, sebab mata Tuhan itu sesungguhnya tertuju kepada orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, ketika pemazmur mendorong orang benar, orang jujur untuk berpengharapan kepada Tuhan, tentu punya alasan, punya reason Bapak Ibu. Mengapa? Apa alasannya? Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa alasan pemazmur mengajak orang benar, orang jujur untuk bersyukur dan sekaligus berpengharapan kepada Tuhan. Nah setidaknya dari bacaan Mazmur nomor 33 ini ada dua alasan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Mari kita lihat, perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pemazmur itu mengingatkan di ayat 4 sampai yang ke-9 kalau kita membacanya di sana. Pemazmur berkata, mengapa kita ini harus berharap kepada Dia? Sebab Tuhan itu berdaulat, memerintah alam semesta sesuai dengan firman-Nya dan kasih setianya. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Pemazmur ingatkan, Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu penuh kasih setia, kasih karunia. Di dalam ayat yang kelima kita menjumpai di sana, seluruh bumi penuh kasih karunia, kasih setia Tuhan. Ayat 9 di sana dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Apa yang diharapkan oleh pemazmur ini dari para pendengarnya Bapak Ibu? Yang diharapkan adalah mereka mengerti bahwa Allah itu berkuasa mengatur segala ciptaannya sesuai kehendak dan kasih karunia-Nya. Pengaturan Allah itu tidak akan pernah salah dan kehendaknya tidak akan pernah gagal. Walaupun manusia seringkali gagal dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi Allah sanggup memakai apapun di dalam dunia ini untuk menggenapkan firman-Nya dan menyatakan kasih karunia-Nya. Contohnya apa Pak? Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu banyak contoh bagaimana Allah menyatakan kuasanya, kedaulatannya, pengaturannya atas semesta ini. Bahkan Allah bisa memakai apapun yang ada di dunia ini untuk menyatakan pemeliharaan, untuk menyatakan kasih setianya, kuasanya. Contohnya Bapak Ibu, kita pasti pernah mendengar nama Elia dan burung gagak. Bukan burung beo ini Bapak Ibu ya, burung gagak Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu kan burung gagak ya, pemakan daging dan sebagainya, bangkai, pemakan bangkai kadang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita melihat bahwa di tengah kondisi kekeringan hari itu, ketika Tuhan sedang menghukum orang Israel hari itu yang tidak setia kepada Tuhan, bagaimana Allah memelihara Elia. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit supaya di sana ia bisa minum Bapak Ibu. Lalu makannya seperti apa? Tuhan bisa pakai banyak cara. Allah memakai burung gagak
untuk memberikan roti dan daging kepada Elia pada waktu pagi dan petang. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kita melihat kisah Yunus. Ketika Yunus tidak setia kepada Tuhan, Tuhan itu tetap setia. Ketika Yunus gagal untuk memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan memakai badai untuk menyadarkan, mengingatkan agar Yunus kembali kepada panggilannya. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga bisa memakai ikan besar untuk mengembalikan Yunus ke Niniwe agar ia memberitakan rahmat Tuhan kepada penduduk di sana. Tuhan bisa pakai apapun untuk menggenapkan rencananya, kasih setianya, kemurahannya. Di tengah perjalanan pelayanan seorang yang bernama David bacanya ini Svea Flat Bapak Ibu ya. Svea ini bahasa Swedia Bapak Ibu, ini nama Swedia ini Svea ya. Nah, David dan istrinya ini Bapak Ibu satu masa pergi ke Afrika Tengah. Pada waktu itu namanya Belgian Kongo Bapak Ibu ya, Zaire, atau satu daerah desa kecil namanya Ndolera, satu tempat di mana mereka akan memberitakan Injil di sana. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka ditolak oleh kepala suku karena kepala suku takut kalau dewanya marah. Maka mereka tidak bisa masuk ke perkampungan ini. Mereka hanya tinggal di luar, di lereng gunung, lalu hidup di sana, mendirikan rumah di sana, rumah dari tanah liat Bapak Ibu. Hidupnya tidak gampang, hidupnya mengalami kesulitan. Dia pergi ke sana dengan seorang anak kecilnya, tetapi kemudian satu masa istrinya hamil, melahirkan anak, tetapi sayang beberapa hari waktu kemudian ia harus meninggal dunia. Bapak Ibu, di tengah pelayanan suami istri ini, dia hanya bisa memenangkan satu jiwa. Dan satu jiwa itu anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil yang tiap 2 minggu sekali mendatangi rumah misionaris ini. Kemudian menjajakan ayam dan telur. Udah ceritanya cuma begitu doang. Tapi anak ini diinjilin oleh istri atau Svea ini Bapak Ibu. Svea yang kemudian tiap hari ketika bertemu, tiap 2 minggu sekali bertemu ini, kemudian memberitakan Injil. Dan dia hanya berpikir begini, ya siapa tahulah anak ini bisa percaya Tuhan, kira-kira begitu. David Flat kecewa ketika istrinya meninggal. Kehidupannya menjadi kacau balau. Ketika dia punya anak kedua dia tidak bisa memelihara, harus dititipkan kepada misionaris lain. Misionaris yang dititipin pun itu satu masa juga meninggal dunia dua-duanya karena malaria. Anaknya kemudian dikasihkan lagi ke orang lain, misionari yang lain dari Amerika. Singkat cerita Bapak Ibu, David Flat ini kecewa berat. Dan dia merasa gagal. Tuhan ini kayak apa? Dan dia kecewa. Dia pulang ke Swedia. Dia tidak mau berurusan tentang Tuhan lagi. Kalau ada orang berkata tentang Tuhan, dia ngomong, sudahlah, tidak usah ngomong tentang Tuhan. Bapak Ibu, dia merasa gagal total. Tetapi benarkah Tuhan gagal dalam rancangan dan kehendaknya? Singkat cerita Bapak Ibu, anak yang diberikan ke orang lain itu yang bernama Egi. Satu masa dia kaget menjumpai historis papa mamanya yang melayani di Afrika Tengah, di suku atau di kampung Dolera ini Bapak Ibu. Dan ternyata ceritanya dikisahkan bahwa satu anak kecil tadi Bapak Ibu, yang di pandangan manusia mungkin tidak bisa memberikan sebuah gerakan pertobatan dan sebagainya, tetapi tidak pernah nyangka Bapak Ibu, bahwa anak inilah yang membawa kampung ini, kepala suku ini mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka kemudian Enggi berusaha menemui ayahnya yang kecewa hari itu. Dia pergi ke Swedia dan berjumpa dengan papanya yang sedang kecewa. Dan saudara tirinya berkata, karena papanya menikah lagi Bapak Ibu, dan kemudian saudara tiri berkata, kamu tidak usah bicara tentang Tuhan lagi kepada papa, karena dia tidak mau. Tetapi Egi tidak begitu. Dia harus mendengar kabar baik ini supaya papanya mengerti bahwa Tuhan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu ketemulah Egi dengan papanya, dan papanya mendengar kabar ini. Egi berkata, sebutir benih yang papa mama tanamkan terus bertumbuh dan bertumbuh dari seorang anak kecil yang kemudian membawa kabar baik kepada desa Dolera ini. Kini ada 600 orang Afrika yang melayani Tuhan. Bahkan dikisahkan sampai 100.000 orang percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang dianggap sederhana, apa yang dianggap kecil, yang mustahil, tidak mungkin. Di tangan Tuhan yang tidak ada yang mustahil, bisa mengenapkan kehendak dan karyanya. Bapak Ibu, David Platt akhirnya mengakui, Tuhan setia.
Hari ini kalau perjalanan hidup kita masih di tengah perjalanan Bapak Ibu. Kita ada perjuangan, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah putus asa, jangan pernah marah. Karena apa yang dimaksud dengan berharap itu adalah begini, kata yakhal dalam bahasa Ibrani itu Bapak Ibu yang diterjemahkan berharap. Itu memiliki arti itu yang pertama, berani menunggu. Berharap itu kan menunggu Bapak Ibu ya. Tapi menunggu apa? Menunggu waktu dan kehendak Tuhan. Bukan berarti kita kemudian pasif, diem aja, bukan. Kita tetap berkarya, tetapi kita tahu percaya ada waktunya Tuhan, ada pengaturannya Tuhan. Yang kedua berani percaya dan berserah. Percaya apa? Percaya dan menyerahkan hidup kita kepada keputusan dan rencana Tuhan. Kita bisa berencana, tetapi kehendaknya yang jadi. Percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dan rencananya tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu, kisah David Flood mengingatkan kepada kita. David Flood ini membuat kita ingat sekali lagi, Tuhan setia. Dia tidak pernah gagal dalam rancangannya. Yang kedua, pemazmur mengingatkan kepada kita. Apa alasan kita mengapa kita berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Bukan hanya dia bisa memakai apapun yang dia ciptakan, tetapi dia juga berkuasa atas jalannya sejarah. Bangsa-bangsa, para penguasa dia mengangkat, dia merendahkan, bahkan juga kehidupan pribadi manusia. Dia berkuasa atas semua itu. Itulah sebabnya Mazmur 33 ayat 10-11 ini dikatakan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rencana suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Bapak Ibu, dia berkuasa. Maksudnya apa? Allah itu berkuasa, mampu mengatur peristiwa-peristiwa dalam dunia ini menurut kehendaknya, dan pengaturannya sekali lagi tidak akan pernah salah, dan kehendaknya tidak akan pernah gagal. Walaupun manusia memberontak kepadanya dan gagal mengerjakan perintahnya, tetapi Allah sanggup memakai apapun di dalam dunia ini untuk menggenapkan rencananya. Contohnya apa? Bapak Ibu, kita tahu kisah tentang Firaun. Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan sengaja membuat Firaun keras hati untuk supaya apa? Menahan bangsa Israel. Dipikirnya dia akan menahan, kira-kira begitu. Tetapi Tuhan lebih berkuasa. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan rencananya yang terjadi digenapkan. Sebaliknya ketika Firaun berusaha menggagalkan rencana Tuhan membawa bangsa Israel keluar, sebaliknya Tuhan menyatakan kuasanya, kedaulatannya, bahwa dia lebih berkuasa dari manusia. Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan 10 tulah, bahkan menenggelamkan tentara Mesir di Laut Merah. Kita juga melihat Yusuf, Bapak Ibu. Tuhan itu berkuasa atas sejarah, atas kehidupan manusia. Kita tahu Yusuf di tengah perjalanan hidupnya tidak mudah. Ada tantangan, pergumulan, dibenci saudaranya, masuk penjara, situasinya tidak nyaman. Tetapi sekali lagi Yusuf ini adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada kehendak Tuhan dinyatakan. Dan dia belajar setia kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupnya. Kemudian ketika Yusuf bisa sampai kepada penggenapan kehendak Tuhan, apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf berkata begini kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa mereka-rekakan itu, memakai itu justru untuk menggenapkan tujuan dan maksudnya. Bapak Ibu, demikian juga dengan Daud penulis Mazmur ini, Bapak Ibu. Dia berkata begini, ketika dia kemudian flashback ke belakang, apa yang Tuhan lakukan, dia menyadari semua karena kedaulatan Tuhan dan semua karena kasih setia Tuhan. Maka satu masa dia menghadap Tuhan dan berdoa, dan dia berkata begini, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Tuhan memuliakan Daud. Siapa dia ketika dia di tengah keluarganya, dia tidak diperhitungkan. Ketika Nabi Samuel datang ingin mencari orang yang menjadi pilihan Tuhan, orang berpikir bahwa saudara-saudaranya yang tinggi, yang menjadi tentara itulah yang akan memimpin. Ternyata bukan, Tuhan memilih Daud. Tapi siapakah Daud? Apakah orang hebat? Tidak, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang gagal sebagai seorang papa.
Dia juga adalah seorang pembunuh. Dia juga adalah orang yang melakukan perzinahan. Dia adalah orang yang sangat complicated di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika Daud ini menyadari bagaimana ia bisa mencapai sampai tahap di mana ia menjadi raja dan Tuhan memberikan keamanan. Daud menyadari bahwa semua itu terjadi karena kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan semua itu terjadi karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini ketika kita merenungkan berpengharapan kepada Tuhan, ingatlah kita punya Tuhan yang berdaulat, mengatur, menguasai segala hal. Mungkin hari ini kita kadang gentar, khawatir, tapi ingat, Tuhan itu yang memegang sejarah. Kita kadang bisa gagal, kadang kita salah pilih, tetapi ingat kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mengalami kehidupan yang semacam ini. Itulah sebabnya kalau kita mendengar cerita kita senang, tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Waktu papa saya masih hidup, Bapak Ibu, saya ini berbahagia. Mama cerita keluarga berbahagia. Karena apa? Karena mama selalu kalau papa keluar kota atau pulang bawa uang dan sebagainya selalu diberikan emas. Hidup nyaman, hidup enak. Tetapi namanya orang Bapak Ibu, ke depan itu kan gak ada yang tahu. Tadinya naik, kadang bisa turun, naik, bisa turun. Bahkan turun terus juga bisa Bapak Ibu. Kehidupan gak ada yang mengerti, betul gak ya? Papa meninggal, semua jadi berantakan. Yang paling tidak mengenakan adalah ketika saya waktu itu masih kecil Bapak Ibu. Jadi tidak keduman enaknya kayak apa, karena masih kecil. Tetapi ini yang kemudian saya sadari, tidak ada kebetulan di dunia ini. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya karya, Dia bisa memakai segala hal, situasi untuk menggenapkan rencananya. Saya tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Waktu waktu SMP, saya itu ngomong sama teman saya begini, tanya, kamu punya cita-cita apa? Oh, aku mau jadi pengusaha, aku mau wira swasta. Aku juga, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita punya mimpi masing-masing, tetapi tidak pernah ngerti bahwa Allah itu punya rancangannya. Situasi-situasi yang Tuhan buat itu ternyata untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu, saya mengalami kehidupan yang tidak mudah. Siapakah saya? Itu sebabnya kalau hari ini ketika saya merenungkan diri saya selalu ingat masa lalu saya. Supaya saya tidak menyombongkan diri Bapak Ibu. Papa meninggal, semua jadi berantakan, hidup penuh perjuangan penderitaan. Tapi ingat, seperti Elia yang di Sungai Kerit dipelihara Tuhan, saya juga ngalami itu Bapak Ibu. Satu masa, di satu hari, saya itu tidak bisa makan loh Bapak Ibu, sungguhan. Literally, pagi makan, siang tidak ngerti mau makan apa. Mama tidak punya uang. Tiba-tiba Bapak Ibu, tetangga depan itu bisa panggil-panggil saya begini. Liong, sini Liong, temani anakku makan, katanya. Saya bingung Bapak Ibu ya. Terus bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia berkata lagi, nanti kalau kamu nemenin anakku makan, tak kasih uang. Loh, Bapak Ibu, enak gak? Udah dikasih makan, dikasih uang lagi. Siapa yang mau? Nah, tapi kalau mau berarti harus ikuti penderitaan dulu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya itu kaget Bapak Ibu. Kenapa ada begitu banyak anak hari itu, tetapi mengapa saya? Hari itu saya kaget Bapak Ibu. Dan saya merasa begini, kok mirip kayak Elia di Sungai Kerit ya? Ini burung gagak datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya langsung, oh iya, tidak basa-basi, lama-lama langsung oke Bapak Ibu. Ternyata dia senang dengan saya. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi kehidupan ini tidak gampang memang. Tetapi ingatlah kasih setia Tuhan. Dia yang punya kedaulatan mengatur langkah hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan adalah penuh harap kepada Tuhan. Saya juga pernah divonis Bapak Ibu sama keluarga sendiri. Yang namanya manusia itu kan begini. Ada gula, ada semut. Gak ada gula, semutnya hilang. Nah Bapak Ibu kan begitu ya, kadang gitu ya memang. Dan saya juga ngalami itu Bapak Ibu. Ketika Papa masih ada semua saudara itu, waduh baik ya. Tapi ketika Papa tidak ada sesuatu yang bisa diapain begitu, orang juga tidak peduli. Di tengah satu kondisi itu Bapak Ibu, saya divonis begini, kamu itu apa bisa jadi orang Liong katanya. Saya hari itu ya bingung Bapak Ibu ya. Dengar kalimat itu, jadi orang. Kan saya ini sudah jadi orang. Emang jadi orang apa lagi? Gitu. Ternyata maksud jadi orang itu orang yang berhasil, orang yang sukses. Bapak Ibu, orang bisa membuli, orang bisa menghina kita, tapi hidup kita bukan ditentukan oleh itu. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Hari itu Bapak Ibu, ketika saya mendengar kalimat itu, apa kamu bisa jadi orang, siapa yang gini bla 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 seterusnya.
Bapak Ibu, kepada siapa saya meletakkan pengharapan? Kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Tapi hari itu saya tahu, untung saya pergi ke sekolah minggu Bapak Ibu, karena itu punya cucu, punya anak, ayo bawa ke sekolah minggu, ajar mereka kenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari itu kemudian saya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu, mamaku bukan orang kaya. Aku juga tidak ngerti masa depan seperti apa. Dan kalimat itu memang menakutkan aku. Tapi aku punya Tuhan. Bapak Ibu, doa saya cuma begini, Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan saya sekolah, saya tahu Tuhan pasti biayai saya sekolah. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya sekolah, tidak apa-apa kok Tuhan, yang penting saya takut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur. Ternyata Tuhan itu pakai banyak hal, banyak cara, banyak orang untuk memelihara dan menggenapkan janjinya. Itulah sebabnya saya ketemu Bapak Ibu terdampar di Surabaya ini, dari Semarang ya. Nah Bapak Ibu, ini hanya cerita, kisah saja. Tetapi ingat, bukan soal saya, tapi Tuhan, bahwa kehendaknya, rancangannya, kasih setianya tidak berkesudahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa pemazmur berkata, berharap kepada Tuhan. Alasannya apa? Yang pertama, sebab Tuhan itu berdaulat, memerintah alam semesta sesuai firman-Nya dan kasih setianya. Yang kedua, Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas sejarah manusia, atas para penguasa, atas kehidupan pribadi kita. Itulah sebabnya mari kita bergantung kepada Tuhan, penuh harap kepada Dia. Nah, Bapak Ibu menyambut Imlek tahun 2025 ini atau 2576 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan? Ada banyak orang Kristen kadang-kadang masih percaya sio Bapak Ibu ya. Sio Bapak Ibu apa? Katanya, menurut perhitungan ya Bapak Ibu, bukan katanya ya. Menurut tahun penanggalan binatang ini kan ya, yang diekspresikan lewat binatang, sifat-sifat binatang ini Bapak Ibu, tahun ini kan ular kayu. Dan orang itu berkata ada sio-sio tertentu yang beruntung. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau itu sio Bapak Ibu berarti beruntunglah Bapak Ibu. Kalau menurut ramalan ini Bapak Ibu. Sio apa itu? Yang pertama adalah sio ayam, sio ke Bapak Ibu ya. Bener ya, kalau nggak salah ngejak ngomongnya. Lalu sio kerbau, sio tikus, sio kuda, sio anjing. Nggak tahu sio yang lain berarti nggak beruntung nih. Lalu orang kan biasa mensiasati supaya bisa beruntung kayak apa. Bapak Ibu, kalau manusia itu bisa mensiasati kehidupan semesta ini, berarti dia lebih berkuasa dari Tuhan. Bahkan Tuhan bisa juga diotak-atik, dimanipulasi supaya tidak memurka tapi memberi berkatnya. Kalau manusia bisa otak-atik itu berarti manusia lebih besar dari Tuhan. Nah ini konsep yang seringkali kadang enggak tahu ya digumulkan apa enggak. Tapi ada orang yang juga berkata begini Bapak Ibu, udahlah enggak usah sio-sioan. Enggak tahu ini benar, bahasanya benar apa enggak ya. Kita sio Yesus aja. Maksudnya ya kita pengikut Yesus lah maksudnya gitu ya. Nah Bapak Ibu, biarlah di tahun ini sekali lagi melihat apa yang pemazmur katakan. Mari berharap kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu yang memerintah semesta. Tuhan bisa pakai apapun untuk menolong kita. Tuhan mengarahkan langkah hidup kita agar kita sesuai kehendaknya. Itulah sebabnya di sana dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepadanya. Ayat 18 di sana dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari menyambut Imlek 2576 atau 2025 Bapak Ibu ya. Kita berharap kepada Tuhan yang berdaulat dan kasih setianya yang tidak berkesudahan atas hidup kita. Saya akan tutup dengan satu cerita seseorang yang bernama David Green. Dia adalah pemilik dari Hobby Lobby Bapak Ibu. Ya, perusahaan retail Bapak Ibu ya. Lalu kehidupannya semula adalah kehidupan yang sederhana sekali. Dia anak seorang pendeta dan papanya mengembalakan gerejanya jemaatnya cuma 50 orang. Hidupnya tentu sederhana. Dan dia punya cita-cita, besok kalau aku sudah sukses, aku ingin membahagiakan orang tua. Dia selalu ingin memberikan mamanya sesuatu yang terbaik. Tetapi mamanya selalu berkata begini, kamu tidak usah mikirin mama lah. Yang penting kamu ingat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berpengharapanlah kepada Dia. Ini anak pendeta Bapak Ibu, anak hamba Tuhan. Maka dia bekerja, maka dia coba sekolah studi, kemudian bekerja, dan sampai akhirnya dia berhasil membuat satu usaha yang namanya Hobby Lobby ini Bapak Ibu. Tetapi ini yang menarik. Di segala kesuksesan hidupnya, di pencapaian hidupnya, dia tidak pernah lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Dia juga tidak pernah lupa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia menyadari segala apa yang dia punya miliki adalah berkat
dari Tuhan. Tidak menjadi sombong, tetapi dia rendah hati, Bapak Ibu. Bahkan ketika satu masa perusahaan ini mengalami kegoncangan. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Tiap minggu dia libur, Bapak Ibu. Dan tiap minggu dia selalu menyuruh pegawainya itu untuk ibadah kepada Tuhan. Yang pegawainya tentu yang Kristen, Bapak Ibu. Dia tidak mau memakai waktu itu mungkin untuk supaya usahanya bisa lancar, mendapat keuntungan. Tidak, Bapak Ibu. Walaupun goncang katanya. Dia percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia percaya kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak Ibu boleh searching di internet ya, di googling aja ya. David Green bagaimana tentang kisah hidupnya. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Saya selalu menyadari bahwa banyak pemimpin bisnis mungkin tidak setuju dengan saya. Tetapi saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan turut campur dalam apa yang dilakukan perusahaan saya. Dengan mengutamakan Dia dalam usaha saya, Dia dapat memberkati apa yang saya usahakan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur dan kita berpengharapan kepada Dia, saya yakin Bapak Ibu, kita akan merasakan kasih karunia-Nya, berkat kemurahan-Nya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepada-Nya, sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk menghayati perjalanan hidup Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada ketakutan, kekhawatiran, ada kegelisahan. Ingat, Tuhan itu berdaulat. Dia bisa memakai apapun untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Ia bisa memakai apapun ciptaannya itu untuk menggenapkan tujuannya. Ia bisa memakai apapun untuk menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Mungkin hari ini tidak banyak orang yang peduli kepada kita. Tapi ingat, ada pribadi yang sangat peduli kepada kita, yaitu Tuhan. Pemazmur berkata, bumi penuh kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah melupakan ciptaannya, apalagi kita, anak-anaknya. Berharaplah kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perteduhan bagi jiwa kita. Kalau hari ini kita sedang berjuang, janganlah berjuang sendiri. Berjuanglah bersama Tuhan, sebab Dia yang berdaulat. Ia berkuasa mengatur sejarah bangsa-bangsa. Ia berkuasa mengatur jalan kehidupan manusia, termasuk kita. Jikalau kita diberkatinya, bersyukurlah. Jikalau kita masih di dalam perjuangan, tetap bersyukur dan percayalah ada kasih setia Tuhan yang tidak beranjak meninggalkan kita. Yang Tuhan mau adalah agar kita berharap kepada-Nya, percaya kepada-Nya, mengandalkan Dia. Sebab berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepada-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setia-Nya. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena Engkau pemilik hidup, Engkau pemelihara ciptaan-Mu, Engkau memiliki rancangan tertentu dalam hidup kami. Dengan maksud mungkin yang berbeda-beda, Engkau memberi kepercayaan lebih pada satu orang. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tetapi Engkau menghendaki kami untuk kami setia berpengharapan kepada-Mu. Mengusahakan apa yang terbaik yang Engkau percayakan bagi kami. Dan di tengah segala upaya itu, hati kami biar selalu ingat, Engkau Tuhan yang memampukan kami sampai hari ini. Kalau kami sombong, ampuni kami Tuhan.
bahwa sesungguhnya anugerah-Mu lah yang memampukan kami sampai hari ini. Dan Engkau juga Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami, untuk kami boleh serupa gambar Kristus, untuk kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kiranya tolong kami yang mengalami situasi-situasi sulit hari ini, ajar kami tetap berharap. Karena berharap itu berarti berani menunggu waktu dan kehendak-Mu, rancangan-Mu Engkau genapkan. Berani percaya dan berserah kepadamu, dan apa yang Kau kerjakan tidak pernah salah. Tuhan, pakai hidup kami menyatakan kebesaran-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran bagi Tuhan selama-lamanya. Amin.